Dari gue pertama beli di 10 juta rupiah, sekarang 1,7 miliar kok. Gue pertama kali tahu aset itu 10 juta rupiah, sekarang 1,7 miliar. Jadi ini adalah aset yang sekarang orang nggak bisa pungkiri, karena ini memang ada kegunaannya sebagai penyimpanan nilai, dan ini yang akan terus berkembang ke depannya. Jadi kalau orang masih skeptis, Amerika itu bukan negara yang bodoh, Abu Dhabi juga bukan negara yang bodoh. Oh iya. Negara-negara di Saudi, bahkan Dubai itu salah satu negara yang paling forward looking, bro. Dia yang pertama bilang kayak lu kripto di sini nggak usah bayar pajak. Jadi Dubai itu paling open. Lu mau di taksi, bro, itu bayar pakai kripto semua di Dubai itu. Canggih sekali. Jadi lu bayar restoran, bayar taksi di Dubai itu kalian bisa bayar pakai kripto. Yang dia lihat apa ya? Untuk meyakinkan teman-teman semua ini untuk ke Bitcoin atau ke kripto, termasuk gue pribadi ya. Sebenarnya bukan Bitcoin atau kripto, ke investasinya. Yang meyakinkan adalah tadi, uang lu tuh dicetak, lu dirampok setiap tahun. Ah, itu ya. Iya, kalau beras aja 24. Karena gue yang ngitung kan, beras tuh 24%, 24,2% aja. Dicetak, di-create apa segala macamnya. Kayak tadi gue mau transfer ke lu mesti ke pihak 3 dulu apa segala macam. Itu yang membuat, karena mereka harus tahu basisnya dari uang kertas ini apa. Uang fiat lah, gue sebut uang kertas. Uang fiat ini adalah basisnya hutang. Ini banyak yang nggak paham. Kan kredit sebenarnya. hutangnya di mana? Hutang untuk jaminan emas zaman dulu sebelum 1971. Oke. Jadi uang kertas itu bisa lo tukarkan, uang USD itu bisa ditukarkan ke emas, bro. Sampai 1971. Ketika ini meledak semua perang Vietnam itu, mereka nggak bisa tebus. Karena yang mau nuker uang kertas ke uang beneran tuh emas, maksudnya. Uang palsu ke uang emas ini kebanyakan waktu itu. Akhirnya mereka putus itu. Jadi ya kita cetak bebas. Nah, sejak cetak bebas itu, bro, lu lihat harga rumah di Amerika itu jadi, karena uangnya kecetak bebas. Ini yang jadi problem besar sekali. Ketika mereka COVID kasih surplus ke setiap rumah, itu uang beredar makin banyak. Hal yang lu bisa beli makin sedikit. Lu dapat duit tapi yang semuanya makin mahal gitu. Jadi orang yang punya aset akan makin kaya, orang yang nggak punya aset pasti makin miskin, bro. Karena rumah udah nggak bisa dibeli. Itu kan jawabannya. Tapi sebenarnya zaman orang tua kita juga udah tahu dari dulu sebenarnya kan. Yang boomer, mereka belinya properti terus, tanah. Kenapa? Karena mereka tahu uang kertas ini nggak berharga sebenarnya. Orang kaya dari lama itu udah tahu ini tuh palsu. Ini tuh riba sih, Maya. Uangnya itu riba sebenarnya, menurut gua. Karena itu adalah hutang akan jaminan emas. Yang tadinya ada jaminan emas, sekarang udah nggak ada. Terus kalau nggak ada yang pernah tanya, orang kan banyak bilang, oh Bitcoin itu scam. Itu yang lu pakai setiap hari lebih scam. Itu basisnya apa? Bitcoin itu ada basisnya. Bitcoin itu basisnya matematika dan kode. Itu kayak hukum alam yang lu nggak bisa ganti 21 jutanya. Itu basisnya. Sedangkan uang yang lu pakai setiap hari itu nggak ada basisnya. Itu yang beneran nggak ada basisnya. Emasnya nggak ada kok. Oke. Ini kan kita nggak tahu ya. Si yang penemunya itu penemunya itu Bitcoin siapa? Satoshi Nakamoto. Satoshi itu kan? adalah pseudonym. Jadi itu mungkin grup, mungkin orang. Betul. Tapi kan sekarang misalnya anggaplah dia cabut atau ada bandar ngegorengnya ke sana atau udah ditinggalin apa segala macamnya. Ya terlepas dari komunitinya lu kan kuat banget nih ya, beda cerita ya. Ini ngawang nih, bro. Maksud gua nih. Nah, meskipun dia punya 1 juta Bitcoin kan? Dia sendiri ya. Itu gimana kalau tiba-tiba sudah berubah, udah nggak ada lagi pemainnya? Kalau gue lihat sih bandingannya, kalau gue bahasa gue adalah ada komunis, ada kapitalis gitu kan. Betul, lu nih dari sisi yang sangat sentralisasi gitu ya, bahwa oke, ini lu kuat basisnya, ya gimana cara ngalahinnya gitu kan. Bahkan sekarang 1,7. Paham. Jadi ini banyak yang, ini misteri semua dunia kan. Kenapa zaman sekarang itu kan intelligence canggih sekali, NSA itu canggih sekali. Kenapa masih nggak bisa ketemu dia? Jadi gini, Satoshi itu ciptakan Bitcoin, bukan dia yang bikin. Ini teman-teman harus tahu bahwa Satoshi ini cuma ngasih kertas 9 lembar ke internet, bro. Jadi yang coding Bitcoin itu bukan Satoshi, itu developer rame-rame satu dunia. Oke. Lu bayangin, jadi dia cuma kasih kertas 9 lembar, hilang. Dan jadi Bitcoin sekarang. Tujuannya? Nggak, dia kayak kasih teknologi yang bukan dari dunia ini sebenarnya. Jadi ada problemnya itu yang gue sebut tadi, Byzantine General Problem. Jadi zaman dulu tuh tidak bisa pernah diselesaikan. Transfer uang tanpa perantara tuh nggak bisa diselesaikan, bro. Karena mesti ada yang verifikasi. Oh iyalah. Dia baru tahu ini bisa dikunci dengan waktu. Jadi yang pengunci adalah waktu, blockchain. Jadi setiap 10 menit dia bikin blok baru untuk kunci. Ini teknologi yang nggak ada, bro. Nggak pernah ada dan nggak ada gitu. Ini baru. Jadi dia kayak kasih hadiah ke dunia terus dia menghilang. Jadi jawabannya apakah dia bisa ngapa-ngapain? Pertanyaan gue gini, orang yang bikin kertas, yang ciptakan kertas hidup sekarang, apa bedanya sama kertas sekarang? 0. Sama. Dia nggak bisa otak-atik protokolnya, dia nggak bisa. Dia cuma kasih 9 kertas terus dia hilang. Kertas 9 lembar di internet terus dia hilang. Terus orang bareng-bareng. Dan orang seperti gue, kita running note, kita jagain.